Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Abdi Sadewa, NIM saya 188020521 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Malam, mata kuliah kewirausahaan dan dosen pengampu Darmianis SMM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan adalah sebuah proses menciptakan sesuatu agar bisa bernilai tambah dalam ekonomi. Kewirausahaan adalah sarapan dari dua frasa, wira yang artinya laki-laki atau mandiri, dan usaha yang berarti sebuah kegiatan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Kewirausahaan menurut para ahli. Pengertian kewirausahaan penting dipahami, terutama bagi yang bercita-cita sebagai pengusaha sukses. Banyak ahli telah mengemukakan pengertian kewirausahaan. Dengan pengertian kewirausahaan, seseorang akan lebih dekat dengan profesi ini. Berikut pengertian kewirausahaan secara umum dan menurut para ahli. Dari Dan Stefanos dan John F. Burgess. Menurut mereka, wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengelola, dan berani menanggung resiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. Dan menurut Thomas W. Zimmerer dan Norman M. Brough, menurut mereka mendefinisikan kewirausahaan sebagai usaha untuk menciptakan nilai lewat pengenalan terhadap peluang bisnis, manajemen mengambil risiko yang cocok dengan peluang yang ada, dan lewat kemampuan komunikasi dan manajemen mobilisasi manusia, keuangan, dan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk membawa suatu proyek sampai berhasil. Menurut Robert C. Rosted, kewirausahaan adalah suatu proses yang dinamis untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan ini diciptakan oleh individu-individu yang bersedia mengambil risiko atas kekayaan, waktu, dan atau karir dalam menyediakan nilai sesuatu yang bernilai pada barang atau jasa. Ada 3 jenis perilaku dalam kewirausahaan, antara lain memulai dan mengerjakan, mengorganisir dan membangun. 3. Keberanian. Prinsip kewirausahaan. Ada 10 prinsip dalam wirausaha, yaitu adalah mengenali potensi diri, berani menghadapi tantangan, mental yang tangguh dan kemauan yang keras, disiplin diri, hemat dan cermat, keterbukaan, wibawa dan jujur, percaya diri, teliti, mandiri. Selanjutnya, SWOT. Dalam membuka usaha, metode SWOT ini sangatlah berarti, karena metode SWOT ini adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT: strengths, weakness, opportunities, dan threats. Analisis SWOT. Untuk menjalankan bisnis yang sukses, Anda harus secara teratur menganalisis proses Anda untuk memastikan Anda berprofesi seefisien mungkin. Ada banyak cara untuk memulai perusahaan Anda. Salah satu metode yang paling efektif adalah dengan melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari strengths, weakness, dan threats, yang merupakan proses perencanaan yang membuat perusahaan Anda mengatasi tantangan dan menentukan apa yang harus dituju secara keseluruhan. Tujuan utama dari analisis SWOT adalah untuk membantu organisasi mengembangkan kesadaran penuh dari semua aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis. Di sini ada peran pendidikan. Peran pendidikan kewirausahaan dilaksanakan dengan menanamkan nilai-nilai kewirausahaan kepada peserta didik. Nilai-nilai tersebut antara lain jujur, percaya diri, kreatif, kepemimpinan, inovatif, dan berani menanggung resiko. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari nilai-nilai pendidikan karakter, sehingga pendidikan kewirausahaan menyumbangkan penilaian
menanam nilai-nilai pendidikan karakter yang pada akhirnya akan membentuk karakter bangsa. Sesuai dengan tujuan dari pendidikan kewirausahaan, yaitu membentuk manusia secara utuh atau holistik sebagai lisan yang memiliki karakter, pemahaman, dan keterampilan sebagai wirausaha. Di sini ada pandangan dari sudut pandang yang berbeda dari para ahli-ahli mungkin. Pandangan dari ahli ekonomi, yaitu wirausaha adalah orang yang mengombinasikan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, material, dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Di sini ada juga pengertian dari ahli manajemen. Usaha adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan dan mengombinasikan sumber daya seperti keuangan, material, tenaga kerja, keterampilan untuk menghasilkan produk atau proses produksi, bisnis, dan organisasi usaha baru. Dilansir dari Marzuki Usman 1997 bait ketiga. Pandangan pelaku bisnis. Wirausaha adalah orang yang menciptakan suatu bisnis baru dalam menghadapi risiko ketidakpastian dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengenali peluang dan mengkombinasikan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Pandangan psikolog. Wirausaha adalah orang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam dirinya untuk memperoleh suatu tujuan serta suka bereksperimen untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. Ada pandangan dari pemodal. Pandangan ini adalah orang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain, menemukan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan kerja yang disenangi masyarakat. Di sini ada tujuan pembentukan kewirausahaan. Salah satu tujuannya adalah membudayakan perilaku, sikap, dan semangat kemampuan dalam berwirausaha. Ketika masyarakat melihat kesuksesan, mereka akan berjalan untuk berperilaku menjadi orang yang sukses. Mereka juga akan bersemangat dan berjuang dengan gigih agar usaha yang dijalankan berhasil. Dari presentasi saya ini, kita bisa menyimpulkan kewirausahaan adalah itu untuk membentukkan karakter seperti yang dijelaskan oleh peran pendidikan, pertumbuhan karakter seperti nilai-nilai jujur, percaya diri, kreatif, kepemimpinan, inovatif, dan berani menanggung resiko. Jadi seorang wirausaha itu harus berani dengan hal-hal tersebut, yaitu jujur dalam berwirausaha, percaya diri dalam berwirausaha, kreatif atau menemukan hal-hal baru dalam usahanya. Kepemimpinan, jiwa kepemimpinan juga sangat penting dalam wirausaha karena di sini dia harus memimpin segalanya. Inovatif juga sangat penting bagi wirausaha dan berani menanggung resiko. Ya, seorang wirausaha harus berani menanggung resiko karena dia nggak tahu ke depannya akan jadi apa dan dia nggak tahu ke depannya akan gimana. Jadi dia harus berani menanggung resiko tersebut. Menurut pandangan ahli ekonomi, wirausaha adalah orang yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi sumber daya alam, tenaga kerja, material, dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi seorang wirausaha itu mampu kreatif dalam otaknya itu. Dia bisa memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja, material, dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Pandangan perilaku bisnis. Menurut Skerbrook dan Zimmer, wirausaha adalah orang yang menciptakan suatu bisnis baru dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengenali peluang dan mengombinasikan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Jadi seorang wirausaha itu mampu menciptakan hal baru. Apa yang ada di otaknya itu bakalan diciptain untuk
manfaatkan peluang tersebut. Ada juga manfaat dari kewirausahaan, yaitu peluang untuk meraih keuntungan. Walaupun pada tahap awal uang bukan daya tarik utama bagi wirausaha, keuntungan berwirausaha merupakan faktor motivasi yang penting untuk mendirikan suatu usaha sendiri. Kebanyakan pebisnis tidak ingin menjadi kaya raya, tetapi kebanyakan di antara mereka yang menang menjadi berkecukupan karena mereka cukup. Memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat. Pengusaha atau pemilik usaha kecil seringkali merupakan warga masyarakat yang paling dihormati dan dipercaya. Sepakatan bisnis berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati adalah ciri pengusaha kecil. Pemilik menyukai kepercayaan dan pengakuan yang terima dari pelanggan yang telah dilayani dengan setia selama bertahun-tahun. Ada juga peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai. Hal yang didasarkan oleh pengusaha kecil atau pemilik perusahaan kecil adalah bahwa kegiatan usaha mereka sesungguhnya bukan kerja. Kebanyakan kewirausahaan yang berhasil memiliki masuk ke dalam bisnis tertentu sebab mereka tertarik dan menyukai pekerjaan tersebut. Mereka menyalurkan hobi dan kegemaran mereka menjadi pekerjaan mereka dan mereka senang bahwa mereka melakukannya. Baik, demikian terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.